Juventus bungkam Empoli 4-1, Thiago Motta, kemenangan yang layak. Pelatih Thiago Motta menegaskan bahwa kemenangan ini sepenuhnya layak bagi timnya. Empoli sempat unggul lebih dulu lewat gol Mattia De Sciglio yang tidak terkawal dalam situasi sepak pojok. Namun, Juventus bangkit dan membalikkan keadaan melalui 2 gol cepat dari Randal Kolo Muani. Dusan Vlahovic serta Francisco Conceição kemudian memperbesar keunggulan di masa tambahan waktu, terutama setelah Empoli bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Youssouf Maleh. Kami datang untuk menang, dan saya mengapresiasi keberanian para pemain dalam meraih kemenangan yang pantas ini, kata Thiago Motta kepada DAS. Saya melihat banyak pemain menunjukkan tanggung jawab di lapangan hari ini. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras mereka sejak hari pertama latihan, dan kami ingin terus mempertahankannya, lanjutnya. Motta juga menjelaskan keputusannya menarik Kenan Yildiz dan memasukkan Vlahovic tepat saat Juventus mulai mendominasi pertandingan. Saya setuju, kami dalam kondisi stabil, dan begitu saya memanggil Dusan ke pinggir lapangan, kami mencetak gol lagi. Saya memilih untuk mengganti Kenan karena dia dan Randal bisa bermain di sisi kiri, sehingga kami bisa menyesuaikan dengan pemain tengah lainnya, tambahnya. Dusan memberikan dampak besar setelah masuk, tidak hanya lewat golnya tetapi juga kontribusinya untuk tim. Saya juga merasa prihatin bagi mereka yang belum bisa berkontribusi, tetapi kami adalah satu kesatuan yang selalu berjuang bersama, pungkas Motta. Statistik mengesankan, Renato Veiga langsung beri dampak di Juventus. Renato Veiga tampil luar biasa dalam debut penuhnya untuk Juventus saat mereka meraih kemenangan 4-1 atas Empoli di Serie A. Bek asal Portugal yang dipinjam dari Chelsea itu menunjukkan performa solid di lini pertahanan dan mencatat statistik impresif dalam pertandingan perdananya di Italia. Veiga bergabung dengan Juventus pada awal Januari dengan status pinjaman dari Chelsea senilai 4 juta euro plus bonus. Ia tidak tampil dalam kekalahan 0-2 dari Benfica di Liga Champions, tetapi langsung mendapat kepercayaan dari Thiago Motta untuk bermain sejak menit awal melawan Empoli. Veiga dipasang sebagai bek tengah, berduet dengan Federico Gatti dalam formasi yang juga melibatkan Nicolo Savona dan Timothy Weah sebagai bek sayap. Selama 90 menit di lapangan, Veiga menunjukkan kualitas bertahannya dengan statistik berikut, 3 tackle sukses 100% keberhasilan, 4 sapuan dan 1 intersepsi, tidak pernah dilewati lawan dalam duel 1 lawan 1 memenangkan 3 dari 4 duel udara. Akurasi umpan mencapai 85%, hanya kalah dari Gatti, Teun Koopmeiners, dan Kenan Yildiz, menguasai bola selama 5,6% dari pertandingan, tertinggi ketiga di Juventus setelah Koopmeiners dan Manuel Locatelli. Debut impresif ini membuktikan bahwa Veiga adalah rekrutan yang bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan Juventus. Dengan performa yang stabil, ia berpotensi menjadi pilihan utama bagi Bianconeri dalam sisa musim ini. Kehadirannya memberikan tambahan kedalaman skuad, terutama di tengah jadwal padat kompetisi domestik dan Eropa. Randal Kolo Muani samai pencapaian Carlos Tevez di Juventus. Randal Kolo Muani mencatatkan awal yang impresif bersama Juventus setelah berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan pertamanya. Striker asal Prancis itu kini menyamai rekor Carlos Tevez sebagai pemain yang mampu mencetak gol dalam 2 laga debut di era 3 poin Serie A. Kolo Muani bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain dan langsung memberikan dampak besar. Dalam kemenangan 4-1 atas Empoli, ia mencetak 2 gol dan menjadi salah satu kunci kemenangan Bianconeri. Sebelumnya, ia juga mencetak gol dalam laga debutnya melawan Napoli. Menurut data dari Opta, pemain berusia 25 tahun ini menjadi pemain kedua dalam sejarah Juventus yang mampu mencetak gol dalam 2 laga pertamanya di Serie A sejak era 3 poin diberlakukan, setelah Carlos Tevez. Carlos Tevez mencetak rekor serupa pada tahun 2013 setelah bergabung dari Manchester City. Striker asal Argentina itu mencetak gol dalam 2 pertandingan perdananya melawan Sampdoria dan Lazio, sebelum akhirnya menghabiskan 2 musim yang sukses di Turin dengan torehan 50 gol dalam 96 pertandingan. Meskipun perjalanan Kolo Muani bersama Juventus masih baru dimulai, performa awalnya telah menarik perhatian. Dengan gaya bermain yang dinamis dan penyelesaian akhir yang tajam, ia diharapkan menjadi andalan baru di lini serang Bianconeri. Namun, berbeda dengan Tevez, status Kolo Muani saat ini masih sebagai pemain pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. Masa depannya di Turin masih belum pasti, tetapi jika terus tampil konsisten, Juventus kemungkinan akan mencari cara untuk mempertahankannya lebih lama. Manchester City masih memantau Andrea Cambiaso. Manchester City terus menunjukkan ketertarikan terhadap Andrea Cambiaso, bek kiri berusia 24 tahun asal Italia, dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, hingga kini, Juventus belum menerima tawaran resmi dari klub asal Inggris tersebut. City baru sebatas melakukan eksplorasi awal tanpa langkah konkret. Menurut laporan Bianconero, Cambiaso tetap menjadi incaran utama Manchester City. Namun, mereka tidak berencana merekrutnya dalam waktu dekat, terutama karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya prima. Bek Juventus itu mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup mengganggu, bahkan sempat memaksanya bermain dalam kondisi kurang ideal. Setelah mencoba bertahan dengan terapi dan suntikan, ia akhirnya memilih untuk beristirahat dan absen dalam 2 laga terakhir Juventus melawan Benfica dan Empoli. Juventus telah menetapkan harga sebesar 80 juta euro untuk Cambiaso. Namun, inkonsistensi performanya belakangan ini membuat angka tersebut terlihat terlalu tinggi. Di sisi lain, Manchester City tampaknya masih mempertimbangkan apakah pemain tersebut layak untuk direkrut, mengingat performa yang menurun akibat cedera. Oleh karena itu, City diperkirakan baru akan melanjutkan upaya transfer pada musim panas, saat mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menilai kondisi pemain dan menegosiasikan harga yang lebih masuk akal. Cambiaso bergabung dengan Juventus pada musim panas 2022 setelah tampil impresif bersama Genoa. Ia kemudian dipinjamkan ke Bologna pada musim 2022 hingga 2023 dan berkembang di bawah asuhan Thiago Motta. Kembali ke Juventus pada 2023, ia berhasil menjadi bagian penting dari skuad Max Allegri, meski masih perlu meningkatkan konsistensinya di lapangan. Vlahovic ingin keluar dari Juventus, Osimhen masuk. Juventus dikabarkan siap melepas Dusan Vlahovic, yang kontraknya berakhir pada 2026, demi menghindari kepergiannya secara gratis. Namun, upaya merekrut Victor Osimhen dari Napoli diprediksi tidak akan berjalan mudah, terutama karena klausul pelepasannya sebesar 75 juta euro hanya berlaku untuk klub di luar Italia. Dengan keterlibatan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli, yang sebelumnya membawa Osimhen ke Napoli pada 2020, Juventus berharap dapat membujuk sang striker untuk bergabung. Namun, Partenope diyakini enggan melepas salah satu pilar penting dalam kesuksesan mereka meraih Scudetto 2023 ke rival di Serie A. Menurut La Gazzetta dello Sport, Giuntoli sangat menginginkan Osimhen karena ia sudah mengenalnya sejak di Napoli. Kini, ia berupaya membawa sang penyerang ke Turin untuk kembali bekerja sama. Juventus berharap koneksi Giuntoli dengan Osimhen bisa mempermudah negosiasi. Mereka berencana meyakinkan Osimhen agar menolak tawaran dari klub lain dan memilih berseragam Bianconeri setelah masa pinjamannya di Napoli selesai. Namun, Napoli kemungkinan besar akan mempertahankan Osimhen, terutama karena klausul pelepasannya hanya berlaku untuk tim luar negeri. Hal ini membuat transfer ke Juventus semakin sulit direalisasikan. Di sisi lain, Juventus meyakini bahwa hasil penjualan Vlahovic dapat membantu mereka mengumpulkan dana untuk mengajukan tawaran menarik bagi Osimhen. Manajemen klub percaya bahwa kecepatan, fisik, dan ketajaman Osimhen di depan gawang akan menjadi tambahan yang ideal untuk skuad mereka. Selain itu, pengalaman Osimhen di Serie A menjadi nilai lebih, membuatnya dinilai cocok dengan gaya permainan Juventus. Dengan pertimbangan tersebut, Bianconeri berambisi mengamankan masa depan tim dengan mendatangkan Osimhen sebagai pengganti Vlahovic. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana negosiasi ini akan berlangsung dan apakah Juventus bisa mendapatkan target utama mereka sebelum bursa transfer berakhir.